Miles Lewis Skelly bakal lama mengisi posisi bek kiri Arsenal, sebab The Gunners baru saja memperpanjang kontrak Lewis Skelly. Lewis Skelly memang cuma menyisakan 1 tahun kontrak di Arsenal. Situasi ini sempat membuat masa depannya dispekulasikan mengingat banyak klub besar meminati setelah performa mantap Lewis Skelly musim ini. Untuk itulah Arsenal memagarinya dengan kontrak jangka panjang untuk Lewis Skelly, kabarnya berdurasi 5 tahun. Saat ini Lewis Skelly cuma digaji 4.000 pound per pekannya dan gajinya dikabarkan naik sampai menyentuh 3 digit per pekannya. Manchester City membuktikan status calon juara Piala Dunia antar klub 2025 dengan kemenangan telak 5-2 atas Juventus. Laga ini digelar pada Jumat, tanggal 27 Juni tahun 2025 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Camping World Stadium, Orlando. Kemenangan ini memastikan City finish sebagai juara grup G, sekaligus semakin menegaskan status mereka sebagai favorit turnamen. Arsenal berencana untuk memperkuat lini belakangnya lagi. The Gunners lagi mengupayakan kepindahan bek muda Valencia Christian Mosquera. Dikutip The Athletic, Direktur Olahraga Arsenal Andrea Berta dan manajer Mikel Arteta sudah mendekati Mosquera. Mosquera tertarik dengan proposal yang diajukan Arsenal. Kini Arsenal tinggal menghubungi Valencia untuk menebus pemain 20 tahun tersebut. Mengingat kontrak Mosquera cuma tersisa setahun, Arsenal berencana menebusnya paling mahal di kisaran angka 17 juta pound. Real Madrid terus menunjukkan ambisinya di bursa transfer musim panas ini. Setelah berhasil merekrut Trent Alexander-Arnold, Los Blancos kini mengincar pemain Liverpool lainnya, Ibrahima Konate. Klub asal Spanyol itu dikabarkan bersedia membayar 25 juta pound untuk mendapatkan tanda tangan bek asal Prancis tersebut. Namun Liverpool dilaporkan meminta setidaknya 40 juta pound jika ingin melepas Konate musim ini. Situasi semakin menarik karena kontrak Konate di Anfield tinggal tersisa 12 bulan. PSG juga dikabarkan tertarik membawa pulang pemain berusia 26 tahun itu ke Prancis. Dengan penolakan Konate terhadap tawaran kontrak baru dari Liverpool, bursa transfer bek tengah ini menjadi salah satu yang paling panas saat ini. Dean Huijsen langsung bersinar setelah bergabung dengan Real Madrid. Pelatih Xabi Alonso menuntut Huijsen agar menjaga konsistensi, jangan kendur. Penampilan meyakinkan di 2 pertandingan Real Madrid membuat Dean Huijsen dibanjiri pujian. Alonso senang dengan penampilan Huijsen sembari memberi pesan kepada si pemain baru. Cristiano Ronaldo masih akan mengenakan seragam Al Nassr musim depan. Pemain Portugal itu baru saja menekan kontrak sampai 2027. Masa depan Ronaldo sempat dispekulasikan setelah kontraknya habis musim panas ini. Ronaldo kabarnya ingin pindah ke Al Hilal karena Al Nassr dianggap tidak berpotensi meraih trofi ke depannya. Namun, Ronaldo membuktikan kesetiaannya untuk Al Nassr sampai 2 tahun ke depan. Pesepak bola 40 tahun itu dikabarkan akan mendapat gaji 400 juta euro per tahunnya atau sekitar 7,6 triliun rupiah. Liverpool sedang membidik 2 bek tengah baru. Salah satunya coba didapatkan. Mereka adalah Jorel Hato, 19 tahun, dari Ajax dan Mark Gehi, 24 tahun, dari Crystal Palace. Hato dinilai punya potensi sebagai salah satu calon bek terbaik di dunia. Adanya Van Dijk sebagai sesama pemain asal Belanda, dinilai bisa bikin Hato cepat beradaptasi. Gehi sudah paham betul permainan Liga Inggris dan jadi kaptennya Palace. Jebolan Akademi Chelsea itu telah catatkan 132 penampilan di Premier League. Kiper Manchester City Ederson menyatakan bahwa ia akan bertahan. Ederson menyebut masa depannya masih di City. Kiper asal Brasil itu memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di City. Kontraknya akan habis pada Juni tahun 2026. Pada musim panas tahun lalu, Ederson sempat dikabarkan diincar klub Arab Saudi. Ia menyebut ada tawaran fantastis yang masuk untuknya. Soal kelanjutan masa depannya, Ederson mengatakan akan bertahan di City. AC Milan terus berburu gelandang baru. Kini, pemain tengah Torino, Samuel Ricci, yang menjadi incaran. Football Italia yang mengabarkan bahwa Milan dan Torino sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Ricci. Dia ditebus Diavolo Rosso dengan harga 25 juta euro. Ricci dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Milan. Kini, Milan tinggal menegosiasikan transfer dengan mahar 25 juta euro ditambah dengan klausul tambahan. Claudio Echeverri harus menepi beraksi bagi Manchester City. Pemain Argentina itu diperkirakan akan menepi sampai 3 minggu. Manajer Man City, Pep Guardiola, mengungkap bahwa Echeverri mengalami masalah pada pergelangan kaki. Oleh karena itu, dia harus menjalani pemulihan selama 3 pekan. Nick Kuipers diumumkan menjadi pemain baru Dewa United, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025.
Mantan bek Persib Bandung itu tertantang dengan ambisi Banten Warriors. Bek asal Belanda merupakan salah satu dari eksodus semua pemain asing yang meninggalkan Persib. Setelah memperkuat Persib sejak 2019 dan mempersembahkan back-to-back juara Liga 1 2 musim terakhir, ia akhirnya memutuskan cabut. Ambisi besar Dewa United yang ingin membangun tim tangguh sukses menggoda pemain berusia 32 tahun. Musim lalu, Dewa United menjadi runner-up Liga 1 di bawah Persib yang keluar sebagai juara. Chelsea masih mau berburu kiper baru. Gagal datangkan Mike Maignan dari Milan, kini The Blues melirik Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona. Di pasaran, nilai pasar pemain asal Jerman itu ada di angka 15 juta euro atau setara 283 miliar rupiah. Chelsea dikabarkan segera lakukan penawaran ke Barca. Nicolas Otamendi sangat meyakini bahwa Lionel Messi tidak akan melewatkan Piala Dunia 2026. Ini diungkapkan meskipun sang kapten Argentina belum menyampaikan keputusan resminya. Dalam wawancara dengan Radio La Red, Otamendi menekankan keyakinannya bahwa Messi masih memiliki ambisi besar. Ia akan terus bersaing di level tertinggi. Otamendi mengenal Messi dengan sangat baik. Mereka telah bermain bersama di timnas Argentina sejak 2009. Ia menyebut bahwa tekad Messi untuk terus bersaing tidak akan pudar begitu saja, meskipun usianya sudah tidak muda. Menurut Otamendi, keputusan Messi untuk tampil atau tidak di Piala Dunia 2026 akan ditentukan oleh faktor fisik, bukan mental. Keinginannya untuk bersaing tidak akan pernah hilang. Itu sudah jadi denanya. Leo itu berbeda, tambahnya. Masa depan bintang Real Madrid, Rodrigo Gus, kembali menjadi sorotan tajam di bursa transfer musim panas 2025. Spekulasi mengenai kepergiannya dari Santiago Bernabeu semakin kencang berhembus. Di tengah situasi ini, Manchester City yang sebelumnya menjadi peminat utama, kini dilaporkan telah mengambil langkah mengejutkan. Mereka secara tegas membantah ketertarikan pada pemain serba bisa asal Brasil tersebut. Mundurnya Man City dari perburuan ini bisa menjadi angin segar bagi rival mereka di Premier League, Arsenal. The Gunners kini memiliki jalan yang jauh lebih lapang untuk mendapatkan tanda tangan Rodrigo. Tanpa adanya pesaing sekuat Man City, posisi tawar Arsenal kini menjadi jauh lebih menguntungkan. Mereka bisa bernegosiasi dengan lebih leluasa untuk mendapatkan harga terbaik bagi bintang timnas Brasil tersebut. Burnley resmi mendapatkan jasa Axel Tuanzebe dari Ipswich Town secara gratis, dalam upaya memperkuat lini belakang mereka menjelang musim baru Premier League. Pemain berusia 27 tahun ini akan resmi menjadi bagian dari skuad Burnley per tanggal 1 Juli setelah kontraknya bersama Ipswich berakhir. Tuanzebe menjadi pemain kedua yang direkrut Burnley dalam satu hari, setelah sebelumnya mereka juga mendatangkan Qualency Hartman, bek internasional Belanda dari Feyenoord. Atalanta bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini dengan mengamankan jasa Kamaldeen Sulemana dari Southampton. Pemain sayap asal Ghana itu akan merapat ke klub Serie A tersebut dengan nilai transfer total mencapai 21 juta euro, menurut laporan Gianluca Di Marzio. AC Milan mengambil langkah konkret dalam upaya mereka membangun kembali kekuatan lini tengah dengan menjadikan Ardon Jazari sebagai target utama. Gelandang milik klub Brugge itu menjadi pusat perhatian di jendela transfer musim panas setelah Milan mengajukan tawaran resmi senilai Rp510 miliar ditambah bonus Rp57 miliar. Nilai tersebut menjadikan total tawaran mencapai Rp567 miliar, dan dipastikan telah diajukan secara tertulis kepada pihak Brugge pada hari Selasa pagi waktu setempat. Jurnalis Sacha Tavolieri melaporkan bahwa Milan berniat menyelesaikan kesepakatan di angka Rp567 miliar hingga Rp662 miliar. Namun, klub asal Belgia itu dikabarkan belum puas dengan tawaran tersebut. Brugge, yang baru mendatangkan Jazari dari FC Luzern dengan harga Rp113 miliar tahun lalu, kabarnya menginginkan mahar hingga Rp756 miliar untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Dalam laporan Sky Switzerland, disebutkan bahwa Jazari sendiri diyakini telah tertarik untuk pindah ke San Siro. Meski menyadari bahwa kesepakatan tidak akan mudah dicapai, ia siap menghadapi proses negosiasi yang menantang. Chelsea sedang merencanakan perombakan skuad besar-besaran setelah Piala Dunia antar klub, dengan 10 pemain. Menurut media Inggris The Athletic, setidaknya 10 pemain telah disiapkan untuk transfer oleh petinggi Stamford Bridge. Di antara pemain yang diperkirakan akan hengkang adalah Christopher Nkunku, Kepa Arrizabalaga, George Petrovic, Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Carney Chukwuemeka, dan Armando Broja. AC Milan dikabarkan saat ini lebih memprioritaskan transfer Destiny Udogie dari Tottenham Hotspur bukan bek milik Arsenal, Alexander Zinchenko.
Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Milan melihat Udogie sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Meskipun kesepakatan dengan Arsenal untuk Zinchenko mungkin lebih realistis secara finansial, Udogie dianggap lebih cocok karena usianya yang masih muda, pengalaman memenangkan Liga Eropa, serta rekam jejaknya yang mengesankan di Serie A saat bermain untuk Udinese pada musim 2021-22. Klub Italia itu yakin bahwa bek kiri ini memiliki pengalaman yang cukup, menjadikannya pilihan ideal untuk skema pelatih kepala Massimiliano Allegri.